Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Hesti. Kita sekarang berada di tema 2, subtema 2 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Bu Hesti akan bicara tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di akhir pembelajaran, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Menjelaskan macam-macam manfaat hewan bagi kehidupan manusia. 2. Anak-anak dapat membaca sebuah dongeng dengan ucapan dan intonasi yang tepat. Dan terakhir, anak-anak dapat menceritakan pesan moral di dalam dongeng. Anak-anak, tahukah kalian apa tujuan Tuhan menciptakan hewan atau binatang di muka bumi ini? Anak-anak lihat gambar ini? Ya, ini adalah gambar singa dan harimau. Kemudian ada kuda nil dan beruang. Kemudian ada ular besar yang melingkar di batang pohon. Ada sekelompok rubah, sekelompok buaya, dan sekelompok komodo. Mereka disebut dengan binatang buas atau binatang yang hidup di alam bebas, sehingga mereka juga disebut dengan binatang liar. Lalu apa manfaat mereka? Ya, hewan-hewan buas atau binatang-binatang buas ini bermanfaat sebagai penyeimbang ekosistem kehidupan di bumi. Jadi ekosistem itu bisa dikatakan tatanan kehidupan yang ada di bumi ini. Ekosistem lebih lanjut akan kalian pelajari di kelas yang lebih tinggi ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang ini? Wah, lucu sekali ya. Ada kucing yang cantik. Kemudian ada anjing yang sangat kuat. Kemudian kita bisa melihat kelinci yang lucu. Kemudian juga ada burung berwarna-warni. Dan demikian juga dengan ikan yang hidup di lautan. Bermacam-macam ikan diciptakan Tuhan. Mereka disebut dengan binatang peliharaan atau mereka dapat dijadikan binatang peliharaan. Apa sih binatang peliharaan itu? Ya, binatang peliharaan itu adalah binatang yang sengaja dipelihara di rumah kita, apakah itu di dalam rumah atau di luar rumah, yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kesenangan atau kepentingan lain seperti anjing untuk menjaga keamanan rumah atau untuk membantu berburu. Kemudian burung yang memiliki suara indah itu dinikmati keindahannya. Demikian juga dengan ikan-ikan yang berwarna-warni. Kadang-kadang kita memiliki akuarium yang besar untuk memelihara ikan-ikan itu. Nah, semua itu dipelihara untuk tujuan kesenangan. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang diternak. Ya, seperti unggas ini. Unggas itu adalah binatang seperti yang kalian lihat dalam gambar. Ada ayam, ada bebek, ada kalkun, ada puyuh, ya. Semua ini diperbanyak jumlahnya. Diternak itu sama dengan diperbanyak jumlahnya, dipelihara dan diperbanyak jumlahnya untuk diambil manfaatnya. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hewan ternak unggas ini? Ya, unggas-unggas ini dapat diambil telurnya, dapat diambil dagingnya, dan juga dapat diambil bulunya.
bulu-bulu ini biasanya digunakan untuk kemoceng atau untuk isi bantal atau juga untuk menjadi kok bola dalam permainan bulu tangkis. Jadi binatang ini dipelihara dan diperbanyak jumlahnya untuk dimanfaatkan, ya. Ada hewan ternak yang lain seperti kambing, sapi perah. Apa yang diambil atau apa yang dimanfaatkan? Mereka dimanfaatkan dagingnya, susunya, dan juga kulitnya. Kulit kambing, kulit sapi ini sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan manusia juga ya. Ada yang jadi tas, ada yang jadi pakaian, dan masih banyak lagi gunanya. Ada juga hewan ternak di air yang dipelihara dan diperbanyak untuk dimanfaatkan. Seperti ini. Ikan bandeng, udang, kepiting, dan ikan patin. Mereka diperbanyak di tempat yang namanya tambak. Karena kalau mereka diperbanyak di sungai dan sungainya itu luas sekali, mereka tidak dapat dikumpulkan menjadi satu. Biasanya kalaupun mereka dipelihara di sungai, mereka akan dibuatkan sebuah tempat untuk menjaga agar mereka tidak lepas. Tapi biasanya binatang-binatang ini atau hewan-hewan ini seperti udang, ikan lele, ya, itu diperbanyak atau dipelihara di tambak namanya. Tambak itu adalah tempat yang sengaja dibuat, ya, jadi tanahnya itu dikeruk lalu sengaja diisi air untuk kemudian ditanam bibit-bibit ikan-ikan ini sampai kemudian mereka besar. Ada tambak dengan air tawar, ada juga tambak campuran antara air laut dan air tawar. Nah, kalian sudah tahu apa manfaat hewan-hewan itu diciptakan oleh Tuhan. Mari sekarang kita beralih kepada keterampilan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari kali ini adalah cara membaca cerita. Bagaimana cara membaca cerita atau membaca dongeng? Dalam membaca cerita atau membaca dongeng, ada hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pengucapan. Pengucapan itu apa? Pengucapan itu adalah cara mengucap kata. Kata-kata yang kemudian berkumpul menjadi kalimat, ya. Lalu bagaimana cara pengucapan yang benar di dalam membaca? Yang pertama adalah kalian harus mengucapkan vokal atau huruf hidup itu dengan jelas. Kalau A, ya sebut dengan A. I, U, E, O. Agar terdengar jelas, kalian harus membuka rahang mulut kalian. Kalau kalian tidak membuka, maka nanti tidak jelas ucapan vokalnya. Nanti bunyinya seperti begini. A, I, U, E, O. Nah, itu tidak jelas. Tetapi kalau A, I, U, E, O itu terdengar jelas. Yang kedua adalah perhatikan intonasi. Intonasi itu apa ya? Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Atau intonasi itu juga disebut
dengan lagu kalimat. Jadi anak-anak kalau membaca jangan datar saja. Nadanya tidak ada. Nada itu bermacam-macam. Oleh karena itu, para ahli bahasa menentukan ada 3 macam intonasi di dalam membaca kalimat. Yang pertama adalah intonasi atau tekanan dinamik, yaitu bagaimana cara membaca dengan keras lemah suara kita. Ya. Kadang-kadang kita harus mengucapkannya dengan keras. Kadang-kadang kita harus melemahkan suara kita. Sehingga ada bedanya, ya. Yang kedua adalah tekanan nada. Tekanan nada ini adalah tinggi rendahnya suara. Contoh, ketika kita harus memanggil atau kita harus membacakan sesuatu yang penting, maka kita harus meninggikan suara kita. Ya. Yang berikutnya adalah tekanan tempo. Tempo itu sama artinya dengan cepat lambatnya kita membaca. Seperti saat ini Bu Hesti bicara. Kadang-kadang Bu Hesti harus bicara dengan cepat. Kadang-kadang ada satu kata atau kalimat yang harus Ibu ucapkan lambat seperti ini, ya. Nah, itu anak-anak. Jadi penting sekali di dalam membaca cerita atau dongeng. Ibu ulang lagi, perhatikan pengucapannya yang jelas dan intonasinya. Nah, berikutnya mari dengarkan contoh Bu Hesti dalam membaca sebuah dongeng. Oke, baik anak-anak, Bu Hesti akan mencontohkan cara membaca sebuah dongeng. Dongeng ini Bu Hesti ambil dari buku tema 2 kalian, ya. Berjudul Ayam Jago Baru. Oke, siap? Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit ia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tandanya hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam.
Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur. Si ayam jago merasa malu. Ia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru ia berkokok. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah cara membaca itu lebih menarik dibanding Bu Hesti membaca begini? Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di sebuah dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit ia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun ia masih mengantuk, ia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Nah, anak-anak, coba kalian bandingkan. Cara ibu membaca yang pertama dengan yang kedua, lebih menarik yang mana? Ya, tentu saja yang pertama. Mengapa? Karena Bu Hesti menggunakan pengucapan dan intonasi. Jadi, ada tinggi rendahnya suara kita, ada cepat, ada lambat, ada juga yang keras dan lemah. Itu yang disebut dengan intonasi. Jadi anak-anak paham ya bagaimana cara membaca sebuah dongeng atau cerita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menceritakan pesan moral. Anak-anak, setelah kalian membaca cerita, pasti kalian kemudian dapat menemukan pesan moral seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi, sebelum kita menceritakan, temukan dulu pesan moral dalam dongeng. Pasti anak-anak sudah bisa karena kemarin sudah mencoba. Lalu yang kedua, ceritakan menggunakan kalimat yang tepat dan benar. Ingat, kalimat ya, bukan kata. Jadi pesan moral itu dalam bentuk kalimat, bukan kata. Ya. Nah, apabila kalian sudah membuat kalimatnya dengan tepat dan benar, maka kemudian nanti kalian lisankan. Mari kita ambil contohnya. Contohnya adalah dari cerita yang tadi Bu Hesti bacakan, yaitu ayam jago baru. Nah, dari ayam jago baru tadi, kira-kira pesan moralnya apa ya? Menurut Bu Hesti, pesan moralnya adalah sebelum kita bicara atau memberikan informasi, sebaiknya kita pastikan bahwa informasi itu benar, sehingga tidak menyesatkan atau merugikan orang lain. Mengapa Bu Hesti katakan sebelum bicara? Seperti ayam tadi itu berkokok, tandanya ayam itu bicara, ingin menyampaikan bahwa matahari sudah terbit. Ternyata bukan matahari yang dilihat, tetapi bulan purnama, berarti informasinya tidak tepat. Maka apabila tidak tepat, akhirnya kita menyesatkan atau merugikan para induk-induk ayam tadi ya. Nah, makanya pesan moral yang kita temukan di dalam cerita ayam jago baru yaitu ya, sebelum kita menyampaikan informasi, sebaiknya pastikan dulu informasinya itu benar. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah mendapatkan pesan moralnya, silahkan pesan moral tadi kita sampaikan secara lisan atau secara kata-kata. Oke, sekarang kalian sudah paham caranya? Ya, mari kita baca dengan benar atau dengan pengucapan dan intonasi yang benar agar yang mendengar tertarik. Lalu kemudian kita juga dapat menyampaikan pesan moral di dalam cerita tersebut. Oke? Anak-anak, terima kasih banyak sudah mendengarkan Bu Hesti dan
Selamat mencoba karena akan ada tugas dari Bu Hesti. Oke, bye.